Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel kita Movie, yaitu Movie Review Channel. Untuk edisi pertama, kali ini kita akan mereview sebuah film yang berjudul Jane Gategan yang rilis tahun 2016. Tapi sebelum memulai, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng ya guys. Selanjutnya, mari kita ke TKP. Di film Jane Gategan ini diceritakan sebuah keluarga manusia yang terdiri dari 3 orang. Sang ayah bernama Bill Hammond, ibunya bernama Jane Hammond, dan anak mereka bernama Kathy. Cerita dimulai pada suatu hari di mana saat Jane mengulek adonan, suaminya tiba-tiba pulang dalam keadaan tidak berdaya dan tidak gemulai. Si Jane yang merasa gemerisik akhirnya segera menghampiri suaminya, dan ternyata sang suami terkena luka tembak. Luka tembak sendiri disebabkan karena pertarungannya dengan para anggota geng Bishop yang merupakan bandit terkenal di kota tersebut. Takut keselamatan mereka terancam, Bill meminta anak dan istrinya agar segera melarikan diri ke tempat yang jauh. Jane yang merupakan istri yang penurut dan setia pun akhirnya mengamini permintaan Bill tersebut. Ia segera membawa anaknya ke tetangga terdekat yang bisa dipercaya olehnya. Jane berpikir bahwa ada satu orang yang bisa dimintai bantuan, dan orang tersebut adalah seorang yang bernama Dan Frost. Dan Frost adalah seorang mantan anggota tentara. Kalau di sini kita panggilnya ABRI. Dan dia juga merupakan mantan kekasih dari Jane Hammond. Pada awalnya, Dan Frost merasa keberatan untuk membantu Jane dan suaminya. Selain karena benci, tetapi karena ia yakin bahwa pasukan John Bishop yang hendak dilawan oleh Jane merupakan anggota geng yang sangat kuat. Merasa mangkel karena permintaannya ditolak, Jane pun segera pergi meninggalkan Dan Frost dan menuju ke sebuah kota terdekat bernama Lullaby. Di sini Jane pergi ke warung senjata untuk membeli jumlah peralatan dan juga senjata tentunya untuk menghadapi komplotan dari John Bishop. Saat berada di warung tersebut, tidak sengaja Jane melihat sebuah poster yang membawanya kembali ke flashback sekitar 7 tahun sebelumnya. Dalam flashback diceritakan bahwa Jane hendak menumpang kereta yang diakomodasi oleh John Bishop untuk memulai hidup baru di kota lain. Kita kembali ke cerita, di mana Jane yang telah selesai berbelanja hendak keluar dari toko tersebut. Tapi tiba-tiba Jane diseret dan dibawa masuk ke dalam kamar oleh salah satu anggota dari geng Bishop. Pria tersebut mengancam Jane dan ia meminta agar Jane menyerahkan suaminya. Pria tersebut menangkap Jane karena ia mengenali pistol yang dipakai Jane mirip dengan kepunyaan Bill Hammond. Pada saat preman tersebut mulai ngelitis, tiba-tiba datanglah bantuan. Ternyata dia adalah Dan Frost. Jane yang melihat ada kesempatan segera menembak preman itu, dan mereka berdua segera melarikan diri dari kota tersebut. Sesampainya di rumah, Jane melihat bahwa suaminya semakin tidak berdaya dan lemah. Ia pun lalu menengkurapkan suaminya dan mengatakan bahwa bantuan sudah datang. Sementara itu di luar, Dan Frost yang sendirian mengingat kembali masa-masa cinta mereka pada saat Dan Frost dan juga Jane masih menjalin hubungan. Ada satu momen di mana Jane memberikan ongkos kepada Dan Frost yang membuktikan bahwa ia sudah menganggap Dan Frost sebagai orang biasa. Sementara di waktu senggang yang mereka miliki, Dan Frost dan juga Jane berusaha memperbaiki skill menembak mereka
untuk menghadapi kawanan geng Bishop. Mereka juga mempersiapkan strategi dalam melawan musuh yang akan mereka hadapi. Mengingat Dan Frost adalah mantan anggota ABRI yang sangat terkenal. Kita akan disuguhkan kembali oleh sebuah flashback di mana sekembalinya dari perang, Dan Frost berusaha untuk mencari Jane Ballard yang ditinggalkannya. Pencariannya membawanya kepada John Bishop. John Bishop juga mengungkapkan fakta bahwa Jane telah melarikan diri bersama Bill Hammond. Hal ini juga cukup membuat shock Dan Frost. Kembali ke TKP, Dan Frost berusaha meyakinkan Jane agar ia segera pergi meninggalkan rumah tersebut. Tapi Jane menolak idenya karena ia tidak bisa membawa serta suaminya. Setelah itu ia memperkenalkan Dan Frost kepada suaminya. Ada momen menarik pada saat Dan Frost dan juga Jane mengecek isi dari bungkar perlindungan. Pada saat itu mereka mendengar suara kaca pecah yang mereka pikir adalah perbuatan dari anggota geng Bishop. Mereka berdua segera mempersiapkan diri. Namun tak disangka bahwa yang memecahkan kaca rumah mereka adalah seekor burung. Pada saat Bill dan Jane sendirian, Bill mencoba bertanya kepada Jane kenapa dia mengatakan bahwa mantan tunangannya itu sudah mati. Jane sempat berpikir demikian karena Dan Frost pernah meninggalkannya begitu lama dan saat ini hanya dialah satu-satunya orang yang bisa membantu mereka. Mereka berdua pun tidak membuang waktu yang lama untuk segera membuat jebakan dan juga alat untuk perlindungan diri. Cerita berlanjut saat Dan Frost yang berada di atas atap melihat salah satu anggota John Bishop sedang mendatangi rumah mereka. Dan Frost pun bersiap untuk menghadangnya sambil mempersiapkan diri. Mulanya penjahat itu ragu, tapi kemudian ia melihat Jane melalui kekeran dan ia yakin bahwa itu adalah rumah dari Bill Hammond. Dan Frost selalu bergerak cepat dan ia segera menembak penjahat tersebut. Yang lebih mengejutkannya lagi, anggota geng tersebut mengatakan bahwa seluruh pasukan John Bishop telah menyebar ke penjuru lembah. Cerita berlanjut kembali pada saat Dan Frost mengutarakan alasannya kenapa ia sangat membenci Jane. Karena ia merasa telah dikhianati oleh Jane yang telah memiliki anak bersama dengan Bill Hammond. Jane pun mengatakan alasan kenapa ia sangat mencintai Bill Hammond. Alasannya bahwa ia pernah diselamatkan oleh Bill Hammond, di mana saat itu ia dijual ke rumah bordil. Tetapi sayangnya Bill Hammond tidak mampu menyelamatkan anaknya. Yang dimaksud di sini adalah anak pertamanya dengan Dan Frost yang bernama Mary. Easy. I didn't do nothing. Jane yang telah ditinggal begitu lama oleh Dan Frost merasa menemukan penggantinya pada sosok Bill Hammond yang dirasakannya begitu pemberani. Saat mereka berdua asik bercerita, mereka merasakan ada sesuatu yang janggal. Lalu tiba-tiba ada tembakan yang mengenai perut Dan Frost. Setelahnya rentetan peluru sambung menyambung menjadi satu. Itulah rombongan John Bishop. Bishop mengatakan kepada Jane agar ia segera menyerahkan Bill Hammond dan ia memberinya waktu sekitar 30 detik. Jane yang masuk dalam rumah juga mendapati bahwa Bill Hammond terkena peluru nyasar dari serangan anggota geng Bishop. Para anggota geng Bishop yang masuk ke dalam pekarangan rumah tidak mengetahui bahwa ada jebakan yang disiapkan oleh Dan Frost. Serangan balik yang dilakukan oleh Dan Frost dan juga Jane tampaknya akan berhasil. Tapi mengingat keadaan Bill Hammond yang semakin tidak berdaya, mereka berdua pun segera berinisiatif untuk mencemplungkan Bill Hammond ke dalam lubang perlindungan agar ia juga selamat.
Situasi semakin tidak menguntungkan buat mereka bertiga. Oleh karena itu, mereka bertiga memutuskan untuk masuk semuanya ke dalam lubang perlindungan. Ada momen sedih di mana saat mereka masuk lubang perlindungan, mereka menyadari bahwa Bill Hammond telah tiada. Jane sangat terpukul oleh kejadian ini, tapi ia sadar bahwa perjuangan masih panjang. Aksi tembak-menembak kembali mereka lanjutkan. Situasi pun semakin tegang. Saat ini giliran Jane yang terkena tembakan di bagian perutnya setelah berusaha melindungi Danvers dari tembakan yang ditujukan kepadanya. Danvers yang berusaha bermain counter attack berusaha untuk menyergap sisa anggota geng Bishop yang masih berada di halaman rumah mereka. Dan ia pun juga berhasil menyergap dan membunuh salah satu anggota dari geng John Bishop. Namun tidak disangka dari arah belakang John Bishop justru berhasil menodongkan senjatanya ke arah kepala Danvers. Ia tahu bahwa Bill Hammond telah mati, tetapi ia bersikeras untuk bertemu dengan Jane. Di dalam rumah ia tidak menemukan siapa-siapa dan hanya menemukan jenazah dari Bill Hammond. Ia pun lantas melampiaskan kekesalannya kepada jenazah Bill Hammond tersebut. John Bishop yang merasa kesal karena diajak bermain kucing-kucingan oleh Jane akhirnya memutuskan untuk menembak Danvers. Namun sebelum ia menembak, tiba-tiba dari arah belakang justru Jane yang berhasil menodong kepalanya. John Bishop yang merasa terdesak mencoba berunding dengan Jane mengenai keberadaan putrinya yang disangkanya telah meninggal. Tapi ia tidak sadar bahwa yang diajak berbicara olehnya adalah Jane. Jane yang tidak mau bernegosiasi memaksanya untuk membuka mulut tentang di mana keberadaan putrinya. John yang sudah gemas pun akhirnya membunuh John Bishop, sang penjahat terkenal. Selepas dari pertempuran, mereka berdua segera bergegas menuju ke tempat yang telah ditunjukkan oleh John Bishop. Di situ Jane menemukan bahwa anaknya Mary ternyata masih hidup. Mary tampaknya masih mengenali mamanya walaupun telah lama berpisah. Namun ia tidak mengenali Danvers yang tidak lain adalah ayah kandungnya sendiri. Selepas pertempuran dengan geng John Bishop, Jane pun memutuskan untuk pergi ke kota. Di situ ia menukar mayat para penjahat dengan sejumlah uang. Mary pun meninggalkan kota tersebut dengan bergepok-gepok uang di tangannya. Sementara Danvers dan anak-anaknya telah menunggu di luar kota. Dan tampaknya mereka bersiap untuk memulai hidup baru. Maka berakhirlah petualangan mereka. Jadi begitulah guys, kira-kira bisa masak dan mencuci, tapi juga harus bisa menembak. Seorang ibu juga channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.